haula wala quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasil ila mu'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam al-Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman Al-Mahalli wa Syekh al-Imam al-Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Nafa'anallahu bi ulumihima wa barakatihima fid dini wa dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhima wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah anna allaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallah, dan mereka itu orang-orang, ya, naktun ini adalah naat, ya, sifat yang kuduna ahdallah. Mereka itu membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Ma'ahadahu ilaihim fil kitab, yaitu apa yang Allah telah membuat perjanjian dengan mereka di dalam Alkitab, ya, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, ya. Mereka yang menerima Injil sebenarnya sudah ada informasi tentang kelahiran Nabi Muhammad, ya. Orang yang membuka Taurat juga sudah ada informasi tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ketika dia menolak, ya, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu namanya orang yang membatalkan perjanjian, yang perjanjian itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Apa itu pernyataan perjanjiannya? Jadi orang yang beriman itu innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman itu pasti melakukan amal-amal saleh. Nah, kemudian orang yang beriman itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kenapa taat kepada Allah? Ketika Allah menurunkan Rasulnya, dia tidak mau menerima. Nah, itu maknanya orang yang membatalkan perjanjian, ya. Ya. Minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di mitsaqihi, setelah mereka membuat perjanjian yang kuat, yang kokoh, ya, tauqidihi alaihim, ya. Ini min ba'di mitsaqihi adalah taukid, ya, terhadap perjanjian mereka itu. Ahdun itu udah perjanjian. Kenapa mesti ada lagi min ba'di mitsaqi gitu, ya? Ada pengulangan kata. Itu namanya taukid, ya, tauqidihi alaihim. Kalimat ini menjadi kalimat taukid. Ya. Jadi mereka beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil.
artinya dia yakin benar di dalam Taurat, di dalam Injil itu dari Allah. Kemudian dia nyatakan akan lahirnya Nabi yang terakhir, itu sudah dinyatakan. Bahkan saya pernah baca satu tulisan, kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri ya sudah ditulis di dalam kitab-kitab yang non samawi, ya seperti di dalam kitab ya ajaran agama Hindu disebutkan kitab itu. Saya beli, saya cari itu kitab itu. Saya cari mana redaksi yang menunjukkan ya bahwa itu yang menurut mereka orang-orang yang Hindu kemudian memeluk agama Islam, bahwa sebenarnya informasi tentang kelahiran seorang Nabi dan Rasul dengan ciri-cirinya itu sudah ada disebutkan di dalam ya kitab Weda, di dalam kitab mereka. Saya cari, saya beli, ya, saya cari. Tetapi karena saya bukan agama mereka, sampai sekarang belum ketemu saya menemukan ya pada terjemahan itu mana redaksi yang menjelaskan. Karena kan kalau footnote itu menyebutkan nama kitab, halamannya itu halaman kitab yang ketika yang dia punya. Sementara pada cetakan-cetakan yang lain, penerbit yang lain itu ukurannya berbeda, maka berubah halamannya. Cuma ada rada-rada gimana ya, rada-rada serem kayak ada aura yang kurang enak. Saya merasakan itu. Nah, itu persoalan lain ya. Tetapi yang saya ingin katakan ternyata ya ada orang yang beragama Hindu masuk Islam itu, oh di situ sudah ada sebuah pernyataan tentang kelahiran Nabi yang terakhir. Apalagi agama Buddha. Agama Buddha itu 600 tahun sebelum Yesus turun, dia sudah dikenal agama Buddha. Sehingga ya Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Buddha itu adalah agama samawi. Cuma karena terlalu lama dan pada zaman itu belum ada kemampuan yang cukup untuk menuliskan ya, untuk menuliskan kitab menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lampau ya pada artefak-artefak yang bukti tulisan itu, maka itu tidak tertulis. Jadi tidak sebanyak ketika orang yang mengikuti Taurat dan Injil gitu. Nah, ini sebuah gambaran bahwa mereka meyakini itu. Giliran lahir Nabi Muhammad mereka menolak. Nah, itu namanya mengingkari janji. Ya, mengingkari janji. Kira-kira kalau orang mau kawin sama janda gitu, dikasih tahu punya anak 2 gitu. Kemudian setelah kawin dibawa anaknya, nggak mau, ini namanya mengingkari janji. Ya. Kan perjanjiannya mau kan. Ya. Mimba dimisa, ya setelah mereka membuat perjanjian yang kokoh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusara. Nah ini. Dan mereka memutuskan diri terhadap apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi ketika lahir Muhammad dari bangsa Arab, bukan dari mereka dari bangsa Israel, yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusar. Mereka putuskan hubungan mereka itu. Ya, mereka putuskan hubungan. Mereka nggak mau, mereka nggak mau terima. Jadi ini Bapak sekalian, ya mungkin kalau pernah saya mencatatkan dulu, pernah saya menyampaikan itu, bahwa dasarnya mereka itu tidak mau menerima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu lahir dari Ismail, bukan dari Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu punya istri 2, Siti Sarah yang melahirkan Ishak, Yakub, ya, Yusuf dan lain sebagainya. Sementara dari Siti Hajar lahir Ismail, dan dari Ismail inilah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW.
Jadi puncaknya itu di Nabi Ibrahim. Semua agama Samawi yang dikenal, Yahudi, Islam, ya, dan Nasrani itu puncaknya adalah Abuddin, ya, ayah bapak dari antara agama Samawi itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, dari Ishak, Yakub melahirkan keturunan Bani Israel. Karena Yakub adalah nama lain dari Israel. Ya, jadi Yakub itu namanya Israel. Nah, kemudian Ismail yang melahirkan Nabi Muhammad. Apa bedanya? Kan sama-sama dari Ibrahim. Menurut kita nggak jadi masalah ini dari sisi nasabiah karena sama-sama bersambung. Menurut mereka masalah karena lahir kebencian. Siti Hajar yang melakukan Ismail ini adalah budak belian. Siti Hajar adalah putra, ya, atau putri mahkota yang mereka orang merdeka, ya, yang sehingga mereka mengklaim keturunan mereka adalah bangsa Arya, bangsa yang keturunannya itu adalah setengah dewa, manusia setengah dewa. Ya. Nah itu ketika lahir, kalau saja Muhammad lahir dari Bani Israel selesai. Tapi lahir dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Itu ada buku yang ditulis oleh orang yang sebelum Muhammad kece itu mah nggak ada apa-apanya. Tulisan Muhammad kece itu kecil, baru 10% yang ditulis oleh, saya lupa namanya, Sugianto apa siapa, yang dia lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi ketika dia mengatakan bahwa kenapa orang Islam itu bangunnya subuh? Karena memang budak itu jam subuh harus sudah bangun. Mereka mesti bekerja subuh itu. Kami dari bangsa Arya, keturunan dewa, subuh itu tidur, nanti bangun siang. Habis itu cacian mereka itu tentang, ya, yang pada zaman itu sebenarnya lebih parah lagi, ya, bila dibandingkan dengan Muhammad kece yang kemarin. Nah, jadi cikal bakalnya itu penolakan mereka kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah bilang ini kalian menyalahi janji. Artinya siapa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah mestinya diterima dong, tanpa pamrih. Seperti halnya kita orang Islam, kita mengakui kenabiannya Nabi Isa, kita mengakui kenabiannya Nabi Musa, begitu dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mau, ya, walaupun nanti ada informasi Quran, ya, ada sebagian mereka yang menerima, ya. Nah, jadi wayaqtauna ma amarallahu bihi an yusala. Mereka itu memutuskan diri terhadap apa saja yang Allah telah perintahkan untuk menyambungnya. Terima itu. Jadi Muhammad itu kelanjutannya Isa. Ya. Minal imani bin nabi, ya, di antaranya beriman kepada Nabi. Warahimi, menyambung silaturahim. Nah, mereka ketika anaknya, keluarganya ikut kepada Muhammad, mereka putuskan, dikeluarkan dari gen mereka. Mereka tidak lagi boleh bernasab, menyebut nama marganya. Itu yang dimaksud yaqta'una ma amarallah, ya. Padahal diperintah ayyusala bil imani bin nabi warrahim wa ghairi dzalika. Wa an badalu min domiri bihi. An di sini menjadi badal bagi domir kata bihi, ya. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi bil ma'asi, dengan cara melakukan maksiat, ya, kedurhakaan. Wa ta'wi, ya, mencegah, wa ta'wi ki anil iman, dan mereka mencegah
orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad dicegah sama mereka. Jadi kalau mereka mau bareng ditanya mau kemana? Mau ngaji sama Muhammad. Ribut, dipukul, ditendang, dagangannya diambil, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya takwil. Ulaika humul khasirun. Ulaika al mausufuna bima dzukira. Orang-orang yang digambarkan sebagaimana disebutkan itu melanggar perjanjian, memutuskan hubungan silaturahim, ya, humul khasirun, ya, mereka lah orang-orang yang bakalan rugi. Ya, limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim, dari lantaran tempat kembali mereka adalah api neraka yang kekal mereka di dalamnya itu. Nah, ini ya sejarah tentang mithaq. Jadi mithaq itu begitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya perjanjian itu seperti transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Begitu juga nanti kan ada ayat yang menceritakan bahwa kita sudah membuat perjanjian ketuhanan ketika di dalam perut. Ya, ya. Allah bertanya ketika kita ruh kita ditanamkan pada janin kala itu. Allah bertanya, ya, apakah aku ini Tuhan? Ya. Allah bertanya kepada semua ruh yang baru ditanamkan pada janin 4 bulan, ya, 120 hari pada waktu itu. Proses nutfah, alaqah, mudghah, ya. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Maka nyawa, ruh pada waktu itu mengatakan bala syahidna. Itulah yang disebut dengan al-mitsaqul awwal. Perjanjian manusia yang pertama kali kepada Tuhannya adalah pada saat dia ditiupkan ruh. Kalau ditanya, ingat nggak dulu waktu di dalam perut kita berjanji dan kita mengatakan bala syahidna? Nggak ada yang ingat. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kebenaran, maka ada sebuah pengakuan ini perintah Tuhan. Itu yang disebut dengan implementasi mitsaq. Ada orang nggak makan, nangis, ya, gitu ya. Tapi dia nggak mau meminta. Dia, sementara kita punya uang, kita tawarkan sama dia, Bapak mau makan, silakan Pak, nanti saya yang bayar. Orang itu makan, kita bayar. Senangnya hati kita itu, dan kita mau melakukan kebaikan kepada orang, itu adalah mitsaq ketika dia mengatakan bala syahidna ya. Jadi bukan kita disuruh ingat-ingat dulu, kan udah janji itu, bagaimana mengingatkannya? Nggak bisa. Tapi substansinya, kita berjanji itu ketika kita mengikuti semua aturan-aturan yang diajarkan, walaupun tidak dilihat oleh orang, senang kita melakukan, bahagia kita dengan melakukannya. Padahal rugi, kita mengeluarkan uang. Itu namanya mitsaq. Ya, sama juga mitsaq itu perbandingannya kan gini. Nah, anak ibu-ibu pesan sama anaknya, nanti kalau di sekolah jangan beli sama teman. Ya. Harus baik, harus sopan, berkata bagus. Kemudian ketika anak itu di luar sekolah, bukan di waktu sekolah, di luar sekolah, dia punya makan, kemudian dia berikan itu. Itu namanya mitsaq. Dia memenuhi janjinya. Padahal perjanjian yang dia lakukan itu, keinginan ibunya itu waktu di sekolah. Nah, itulah ya ekspresi dari sebuah pengakuan seseorang dalam keimanan itu seperti ini. Ketika dia pegang, makanya dia disebut sebagai orang yang memegang, ya, janji.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah billahi. Bagaimana kalian kufur? Bagaimana kalian bisa berlaku kafir? Artinya kafir itu maknanya menutup diri, tidak mau menerima kebenaran, itu namanya kafir. Allah bertanya, kenapa kalian menjadi kafir? Kalian kenapa menutup diri gitu? Kenapa tidak sportif? Kenapa tidak rasional? Ya, itu makna kafir itu begitu. Kaifa takfuruna ya ahlal Makkah ya billahi. Kenapa kalian kufur wahai penduduk Makkah kepada Allah? Wa qad kuntum amwatan, dan sungguh kalian asalnya itu mati. Ya, amwatan ay nutfah, mati. Ya, ini kelas ya, sudah dewasa tentunya nggak lagi punya pemahaman yang tidak bagus. Ketika ibu bapak kita makan minum, apa yang dia makan itu jadi saripati, yang bapak jadi spermatozoa, ya, jadi sel aktif, jadi ovum bagi wanita. Ketika dia bersenggama, maka yang terjadi adalah ada fukul ma'ain, semprotan dari dua air. Yang dimaksud adalah spermatozoa dan ovum ketemu, itu cairan. Tapi Allah mengatakan cuma 40 hari dia. Nah, pada saat dia membeku itu namanya nutfah. Mati nggak mati, nggak bisa bergerak. Barang mati. Kemudian 40 hari lagi menjadi ya alaqah, segumpal darah, memerah, warnanya berubah. Merah. 40 hari lagi berubah menjadi mudghah, gumpalan daging. Ada bentuknya, ada kepala, ya. Kemudian Allah menurunkan satu malaikat, fayunfakhu fihi ruh, pada saat itu ditiupkan ruh. Tadinya mati jadi hidup. Kenapa mesti kufur, kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ya, kenapa kalian kufur kan? Ya, berlaku kafir wahai penduduk Makkah kepada Allah. Padahal sungguh kalian dulu itu nggak berbuat apa-apa, ya. Amwata nutfan fil asrar, ya. Nutfah, cikal bakal manusia yang ada di tulang sulbi, ya, tulang belakang. Di situ tempat menitipkannya sperma itu. Itu mengapa kalau orang jatuh belakang, patah tulang belakang, sulit dia untuk punya anak. Ya, di situ Allah titipkan. Bagaimana dulu ketika kita pada sirah nabawi di sini minggu yang keempat nanti, begitulah Allah menitipkan Nur Muhammad di punggungnya, di tulang belakangnya, sulbinya Adam. Ketika dia menghubungi istrinya, maka pindah. Istrinya punya anak, maka dititipkan lagi di tulang rusuknya, terus secara berjenjang seperti itu. Ya. Fa'ahyakum fil arhami wad dunya wa binafkhir ruhi fikum. Ya. Kemudian Allah hidupkan kalian semasa di rahim di dunia dengan cara ditiupkan ruh pada kalian. Jadi barang mati jadi hidup. Ini di dalam ayat yang lain, wa ja'alna minal hayyi ya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kami jadikan pada setiap cairan itu, air itu, setiap sesuatu itu hidup. Manusia dari cairan. Kambing, anjing, babi mati, ya, berproses ya. Cairan itu yang melahirkan bakteri baru, mikroba baru.
manusia, koreng, enggak diobatin, keluar belatung. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Cikal bakalnya itu. Nah, Bapak sekalian, itu mengapa ulama-ulama mengatakan bahwa di dalam perut kita inilah ra'su kulli da', sumber penyakit itu di sini. Karena di situ bercampur baur air dan makanan yang melalui proses fermentasi alami di perut, maka melahirkan dari air cairan itu tadi bakteri-bakteri. Ketika dia jadi naik dia ke atas mencari lubang, maka lubang yang sangat memungkinkan itu adalah pertemuan lubang hidung dengan lubang mulut, namanya khaisumah. Sehingga para fuqaha mengatakan kalau orang tidur ya tidak pakai bantal, kemudian dia ngiler, ilernya najis. Karena sejajar kepala dengan perut, cairan yang ada di maida perut besar itu yang bercampur najis. Tapi kalau tidurnya pakai bantal, walaupun keluar iler dan baunya sama, tidak najis. Sekarang ini menarik kaitannya sama COVID-19. Nabi bilang begini, ya, idza staiqadha ahadukum min manami falyastansir salatan. Kalau kalian bangun dari tidur, maka hendaklah kalian istinsar, keluarkan air dari hidung 3 kali. Bangun tidur. Kenapa bangun tidur? Karena tadi dia waktu tidur itu semua bakteri, ya, semua makhluk yang dihidupkan mikrobiologi itu naik dia di sini, cuci. Orang mau tahu nih, ini terinfeksi COVID-19 atau tidak? PCR di sini disodok. Wow. Nabi udah bilang cuci 3 kali sehari bangun tidur. Nggak bisa kena COVID-19 karena dia kalau kena cair itu rusak. COVID itu, bakteri itu, virus itu kalau kena air itu mati. 3 kali. Madmadah 3 kali. Masukkan air 3 kali. Nggak kena. Wudunya yang benar. Orang kan wudunya begini kan. Lihat, tanpa sadar itu. Bukan gini. Tapi tetap harus pakai masker, nggak boleh sombong. Nah, jadi mikrobiologi yang proses dari fermentasi yang di mulut yang dibilang ini adalah sumber penyakit naiknya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, fa inna syaitana yabitu ala khaisum. Sesungguhnya setan itu nginep di khaisumah. Di sini nginep di setan. Jadi kalau bangun tidur kita lihat pakai pembesar ada spring bed. Ada bantal guling di sini tempat dia tidur. Kalau diartikan setan itu adalah makhluk yang halus yang suka ganggu. Padahal dia nggak suka sama kita. Kata dia, kenapa apa-apa setan gua mulu? Dia nggak suka dan dia bilang bacaan lu kita tafsir Jalalain gua juga baca juga. Karena mereka banyak yang alim. Nah, ulama besar ya Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna dalam pengarang kitab Majazul Quran, beliau mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal insi wad dawab. Setan itu nama, jadi bukan makhluk itu yang suka menonjolkan, menakuti, bukan. Nama
arimin, yang menyakitkan, yang merusak, yang membuat gagal, yang membuat tidak bagus. Minal jinni, dari bangsa jin, wal in, bangsa manusia, wad dawab, dan makhluk binatang. Virus itu kelompok dari 3 kelompok itu binatang. Di sini kata Nabi tinggal. Itu 15 abad yang lalu sebelum ada PCR sudah dikasih. Ya itu ala haitsuma. Nah, kenapa orang Islamnya kena? Bisa jadi secara ikhtiar wudunya sah, tapi maziannya dia nggak dapat. Kenapa? Kumurnya sembarangan. Nah, 3 kali masukin. Tapi latihan, ya, dikit-dikit, jangan langsung begini, sakit, panas. Pernah nggak makan nasi, nasinya masuk ke sini, pedas. Coba kalau kita ke Mekah, ke Madinah, saya kalau ke Mekah Madinah itu senang sama orang-orang Pakistan, Afghanistan itu senang. Dia wudunya gini, saya nggak bisa wudu, saya liatin gitu, saya kagum. Dia wudunya gini, seperti orang merokok, banyak sekali keluar. Dalam hati saya, ini yang begini yang diajarinnya. Cuma kita dari awal nggak dilatih karena menganggap madmadah, kumur-kumur, istinsyak termasuk sunnah berwudu. Salah, tapi maziahnya kita nggak dapat. Sekarang ketika berbicara tentang COVID-19 baru kita udah diajarin dari dulu. Nih, raksukul lidah, konsepnya di sini. Ya, maka itu nanti teori tentang istihalah, ya, proses fermentasi, katalisasi, nanti bagaimana menggunakan apa itu pankreas babi untuk jadi AstraZeneca. Sebenarnya ada masalah dalam hukum, asal dia ngerti teorinya. Ini nggak ngerti, nggak belajar, teriak-teriak halal, tidak boleh, haram karena menggunakan bahan baku babi. Yang orang Sunda, di belakang rumah itu ada balon, ya, apa balon? Empang. Dia buang air di atas empang, dimakan sama ikan. Ikannya gede, dia makan lagi. Jadi siklus gitu. Kan itu makanannya najis. Ikannya najis nggak? Apa bedanya dengan AstraZeneca? Itu yang namanya istihalah. Saya punya teman di Bandung namanya, ya, Latif, guru di STM. Kalau dia lihat, ya, di Facebook, ya, dia bisa membenarkan makan itu kan jambu. Jamunya enak bener. Dia bilang, jamu di mana nih? Boleh nih. Belakang. Kalau mau ambil aja. Emang lu punya kebun? Bukan kebun, kuburan. Keluar dia langsung. Karena dianggapnya dan faktanya akar-akar pohonan itu menyerap. Di antaranya itu kan menyerap semua jenazah mayit itu. Maka halal apa halal? Inilah yang disebut dengan istihalah. Jadi kalau belajar jangan setengah-setengah, ya, jadi galak, jadi judes sama orang, benci sama pemerintah karena nggak bisa menjelaskan. Padahal kalau kita belajar katanya nggak ada masalah. Itu kan cuma proses katalisasi saja. Ya, yang terjadi istihalah artinya sudah terjadi perubahan bentuk dari yang semula, ya.
Wal istifhamu li ta'ajjubi min kufrihi ma'a qiyamil burhani aw li taubih. Istifham di sini kaifa takfuruna, kaif itu istifham di sini, pertanyaan di sini li ta'ajjubi min kufrihim, dari lantaran herannya Allah kepada kekafiran orang itu. Ini orang kok udah dikasih yang benar yang bagus kok nggak bisa nerima, menutup diri. Ma'aqiyamil burhan, padahal sudah dihadirkan burhan, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk. Aulitas taubih, atau ini kaifa takfuruna. Ini maknanya kaif di sini ya, maknanya litaubih. Ya, sebagai celaan, penghinaan. Ya. Gitu aja nggak ngerti, kafir, bego, kira-kira gitu kalau diterjemahkan. Itu namanya taubih. Ya. Summa yumitukum, kemudian Allah menghidupkan, mematikan kalian indan tihai ajalikum, setelah sempurna masa hidup kalian. Mati, kita ini tadinya mati, di rahim dihidupkan, kemudian lahir ke bumi, mati lagi. Ya, summa yuhyikum, kemudian nanti setelah masanya melewati proses pemakaman itu tadi, dihidupkan bil ba'tsi, dengan dibangkitkan. Ya, yub'atsun nas, ya, ala ma mata alaih. Orang nanti dibangkitkan di hari kiamat itu sesuai situasi kondisi waktu dia meninggalnya. Ya, nah itu yang masyhur dijadikan dalil itu orang yang sedang ihram haji, ihram umrah. Kalau dia meninggal nggak boleh dibungkus kepalanya. Ya, nggak boleh dibungkus kepalanya. Jadi kain kafannya itu cuma segitu. Karena dia sedang ihram, dan nanti ketika dia bangkit dari kubur, yang dia ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ala ma mata. Kalau dia lagi perang mati dia, maka bangkit dari kubur dia akan berdiri Allahu Akbar, lari, bukan jalan. Semua orang itu. Kalau dia mati lagi banting kaku, mati loh, nanti balik. Begitu juga. Ya, kartu. Ya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah dikembalikan. Jadi dari Allah akan kembali kepada Allah. Turadduna ba'dal ba'tsi, ya, dikembalikan mereka itu setelah dibangkitkan. Fayujazikum bi'amalikum, maka kalian akan diberikan balasan itu bi'amalikum, sesuai dengan amal-amal kalian. Ya, kita nih sesuai dengan amal yang kita lakukan, kita nanti diberikan. Wa qala dalilan alal ba'si lima anqar. Ya. Ada. Wa qala dalilan alal ba'si lima anqaruhu walladzi, ya, jadi nanti Allah berfirman sebagai dalil terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Jadi yang akan datang, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, walladzi khalaqalakum. Hari ini udah mulainya ini. Sebagian saudara kita mengaku beriman, tapi ketika disodorkan
dengan sesuatu yang terkait dengan perintah Allah, mereka menolak. Jadi mengambil yang menurut apa yang mereka mau berdasarkan nafsunya itu seperti apa hukumnya. Terus yang kedua, satu jadikan. Iya, jadi memang saya besok itu hari Sabtu itu ada rekaman di TV1, salah satunya ya jam 10 sama Idrus Ramli, karena Idrus Ramli dari Madura ini susah jalan di Jakarta, jadi Sabtu besok itu rekaman. Saya nggak tahu untuk tayang berapa minggu berikutnya. Di antaranya membicarakan konsep tentang bagaimana sih kekuatan akal dan kekuatan keagamaan. Awalnya saya yang ditanya, bagusnya apa nih San? Sayang nih kalau ya terus Ramli ini tidak dimanfaatkan. Temanya apa yang paling menarik? Nah kebetulan kemarin itu saya lagi cukur pagi-pagi, siangnya agak saya cukur saya nggak sadar itu tukang cukurnya itu nyetel Trans 7. Saya nggak ngerti acaranya apa, cuma artis-artis gitu. Salah satu yang menarik itu yang dibahas itu tentang child free. Ya, orang sekarang itu ada sebuah paham child free, nggak mau punya anak. Dia mau nikah, dia mau seks, tapi dia nggak mau disibukkan oleh anak. Wanita nggak mau dieksploitasi sama laki-laki, dikasih uang belanja tapi suruh lahiran. Ini perkembangan dari feminin, ya feminisme yang di Eropa, Amerika ini berkembang, dan ini sudah masuk ke Indonesia. Artis-artis Indonesia sudah tidak mau lagi perjanjian mau kawin, gua nggak mau punya anak. Nah, dari sisi akal boleh-boleh saja, sehingga itu masuk pada ranah hak asasi manusia. Orang mau hidup boleh-boleh saja, nggak mau punya anak, ya kan? Boleh-boleh saja kan, yang itu hak. Punya anak mau sedikit mau banyak. Begitu juga ketika dia tidak mau punya. Tetapi dari sisi agama nggak boleh. Paman rogi ba'an sunnati falaysa minni. Gitu. Orang yang nggak suka dengan syariatku, maka dia bukan umatku. Nah, bagaimana kita memerankan ini antara rasio dengan agama ini? Kalau digunakan secara proporsional dan ini liarnya ini diberikan, ada kontribusi dan dia yang memberikan proteksi sehingga tidak liar, maka jadi bagus. Tapi ketika dia ini merdeka, jadinya seperti itu. Ya, jadi ini gambaran jawabannya secara umum. Dalam hal apapun pasti akan dominasi akal itu ada. Kan orang-orang Yahudi nggak mau nerima, itu turunan siapa dia, budak. Padahal berapa abad itu. Maka kedengkianlah yang mengatakan secara rasional bahwa itu keturunan Tuhan. Padahal kan ketika seorang sudah dimerdekakan, perbudakan itu sudah hilang. Jadi udah konvensi dunia, bukan dalam Islam, di dunia manapun. Ketika seseorang sudah membayar, maka hilang perbudakannya, dia menjadi merdeka. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Ya, memang dalam hal apapun juga, dia nih keras, ya, dia akan bergerak. Nah, dikontrol dia. Semakin baik dia mengaji, maka kontrolnya semakin baik. Orang yang mengaji semakin dia. Ini saya tanya nih, bapak ibu, ada yang tahu nggak siapa artis yang menikah tapi nggak mau punya anak? Bagus saya kira, kalau langsung dijawab malah pusing saya. Berarti wah. Hobi. Kalau saya bukan dengerin karena saya lagi dicukur. Dan saya nggak mau tuh dicukur yang pakai mesin tuh ya. Saya cukurnya yang pakai tangan. Bayar dulu double nggak penting.
Dia dengar itu. Maka itu yang saya usulin, ini aja temanya yang bagus. Oh, oke, cakep ini itu dia. Karena apa? Yang mau ditampilkan ini bagus gitu loh, Gus Romli. Idrus Romli itu yang berani melawan Profesor Said Abil Siraj, ketua umum NU, disikat habis sama dia. Pinter orang. Nah, kasih temanya ya jangan yang kecil, kira-kira begitu ya. Tapi itu bisa untuk menjawab. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وسمرقندي، والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس، وشعل بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، والشيخ المعلم محمد شافي حذامي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها
ويلزمنا ضرائقها ويجعلنا من خاشعتها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحقور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأحجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله